Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai organ gerak hewan. Gambar mengenai sekumpulan makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup pada gambar tersebut? Lalu, apa saja perbedaan makhluk hidup pada gambar? Dan apa pula persamaannya? Kemudian, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Nah, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Dan bagaimana tanggung jawab kita sebagai masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen tersebut? Nah, ayo kita amati cerita Dayu dan ikan hiasnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu ya? Dari cerita Dayu dan ikan hias tadi, muncullah beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh anak-anak ibu semua ya. Pertanyaannya meliputi apa nama jenis ikan hias yang dipelihara, lalu siapa yang memelihara ikan hias, di mana ikan hias itu dipiara, kemudian kapan ikan hias itu diberi makan, kapan akuarium itu dibersihkan, dan apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya. Nah, tugas selanjutnya yaitu membuat bagian organ pernapasan hewan yang meliputi ikan, burung, katak, ular, lumba-lumba, cacing, dan juga serangga. Setelah ini akan Ibu jelaskan mengenai organ pernapasan hewan yang Ibu lingkarin ini ya. Sistem pernapasan pada ikan. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu ya bahwa ikan itu bernapas menggunakan insang. Bisa kita lihat anatomi insangnya. Ini adalah lengkung insang, kemudian ini adalah aliran air, dan ini adalah operkulumnya. Nah, ini adalah elemen insangnya ya. Dia terdiri dari lengkung insang, kemudian organisasi elemen insang, dan juga pembuluh darah. Nah, saat ikan menarik napas, ikan akan membuka mulut dan menutup insangnya. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Lalu, sistem pernapasan pada burung atau aves. Aves ini adalah nama ilmiah dari burung itu ya. Burung memiliki satu organ tambahan sebagai alat pernapasan. Saat tidak terbang, burung menggunakan paru-paru untuk bernafas. Sedangkan saat terbang, pundi-pundi udara membantu burung untuk bernafas. Organ ini merupakan kantong yang berisi atau yang berfungsi menyimpan udara. Nah, kantongnya yang Ibu lingkarin ini ya. Ada inhalasi, yaitu kantong udara terisi. Kemudian ada ekshalasi, yaitu kantong udara kosong, paru-paru terisi. Sistem pernapasan pada katak atau amfibi. Nah, seperti yang kita ketahui, katak ini mempunyai 4 alat pernapasan loh. Namun dia tidak dipakai dalam waktu yang bersamaan, melainkan disesuaikan dengan pertumbuhan katak itu sendiri. Bisa kita lihat di sini, kecebong, ada insang. Nah, seperti ikan yang hidup di dalam air, katak juga menggunakan insang untuk bernafas. Namun, insang pada katak hanya muncul saat katak berada di fase menjadi berudu. Pada saat berudu menetas, maka insang adalah alat pernapasan yang membantu mereka.
Bentuk insang berudu akan berubah seiring katak mengalami metamorfosis menjadi katak dewasa ya. Seperti ini. Kemudian ada kulit. Alat pernapasan utama hewan amfibi satu ini adalah kulit. Permukaan kulit katak selalu lembab karena terdapat kelenjar mukus pada bagian permukaan tubuhnya. Kulit katak selalu lembab karena kulit katak merupakan hasil modifikasi dari insang yang digunakan selama ia masih jadi berudu. Pada kulit katak juga terdapat pembuluh darah sehingga udara yang masuk bisa langsung diproses dan dimanfaatkan oleh pembuluh darah. Kemudian ada mulut. Mulut pada katak berfungsi sebagai jalan masuk dan keluar udara. Mulut katak akan bergerak ketika katak bernafas. Paru-paru pada katak memiliki posisi yang sangat dekat dengan mulut. Karena itulah mulut katak akan bergerak saat ia bernafas. Kemudian ini adalah paru-paru. Nah, paru-paru pada katak ini termasuk tipe paru-paru yang sederhana. Bentuk paru-parunya biasanya berupa lipatan alveoli. Fungsi dari lipatan alveoli pada katak yaitu untuk meningkatkan pernapasan pada katak. Nah, walaupun punya 4 alat pernapasan, pada dasarnya katak hanya menggunakan 2 di antaranya ya, yaitu kulit dan juga paru-paru. Sistem pernapasan pada reptilia. Secara umum, reptilia itu bernapas menggunakan paru-paru ya. Nah, pada reptilia umumnya, udara luar itu masuk melalui lubang hidung, trakea, bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Seperti sistem respirasi pada kadal berikut, lubang hidung ini terletak di dekat mulut atau moncong. Kemudian dilanjutkan ke glotik ini, lanjut ke trakea, dan pada akhirnya ke paru-paru. Trakea dan bronkus berbentuk panjang dan dibentuk oleh cincin-cincin tulang rawan. Tempat percabangan trakea menjadi bronkus disebut bifurcatio trakea. Bronkus masuk ke dalam paru-paru dan tidak bercabang-cabang lagi. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar, berjumlah sepasang. Struktur dalamnya berpetak-petak seperti rumah lebah. Ini ya, seperti yang Ibu tunjukin pada gambar. Nah, kemudian ini juga ada tulang rusuknya. Sama halnya dengan ular. Ular ini dia juga bernapas menggunakan paru-paru, sama seperti kadal. Sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus ya. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Seperti ini. Nah, kulit cacing itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Sistem pernapasan pada serangga. Serangga memiliki alat pernapasan berupa trakea. Nah, trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Stigma itu adalah ini ya, sebagai alat keluar masuknya udara. Nah, itulah tadi ya penjelasan mengenai organ gerak hewan, baik dari ikan, burung, katak, ular, lumba-lumba, cacing, maupun serangga. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan mengenai membuat bagan organ pada hewan-hewan tersebut. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.